Yobukashi no Uta atau Call of the Night, sebuah anime yang sangat digendong oleh vibes atau oleh musik. Karena jujur musik dalam anime ini sangatlah menggendong vibes yang ada. Dan aku sangat suka dengan vibes yang ada di anime ini. Jadi Yobukashi no Uta itu bercerita tentang seorang anak SMP bernama Koyamori, yang dia ini tuh bisa dibilang punya masalah di sekolahnya karena dia itu sudah menolak seorang cewek yang, ya, ada seorang cewek yang menembak Ko, tapi Ko itu malah menolak dia, dan itu malah bikin si Ko ini tuh bisa dibilang diisolasi dan juga dibully oleh teman-teman di kelasnya. Yang sebenarnya Ko itu seorang murid yang teladan, tapi meskipun dia teladan, hanya karena dia menolak seorang cewek, dia jadi diisolasi oleh satu kelasnya. Dan itu bikin si Ko ini tuh jadi seorang hikikomori. Nah, pada suatu ketika si Ko ini tuh saking dia itu mengurung dirinya di kamar, dia itu jadi insomnia. Dia itu jadi tidak bisa tidur. Nah, karena si Ko ini tuh insomnia, jadi dia itu memilih untuk jalan-jalan di tengah malam. Dia memilih untuk keluyuran di tengah malam. Meskipun dia masih muda, meskipun umur dia masih 14 tahun, yang mana umur 14 tahun itu nggak boleh keluyuran tengah malam, tapi si Ko ini tuh malah keluyuran. Bahkan puncaknya si Ko ini tuh malah mencoba ingin membeli minuman keras atau alkohol. Nah, ketika si Ko ini tuh ingin membeli sebuah alkohol, dia ini tuh tiba-tiba diontrog atau bisa bilang dihentikan, ya, dikagetkan oleh seorang cewek yang tiba-tiba mendekati Ko. Nah, cewek ini bernama Nanakusa Nazuna. Yang penampilan Nazuna itu sangatlah esentrik banget, sangatlah unik banget. Yang dimana dia ini tuh seperti sebuah atau seorang manusia malam. Seorang manusia yang hidupnya tuh hanya malam-malam. Karena dia ini tuh sangatlah energik banget ketika malam hari. Dan si Nazuna ini, dia ini tuh malah mengajak Ko untuk keluyuran. Nazuna ini malah mengajak Ko untuk merasakan indahnya dunia malam, indahnya malam hari. Singkat cerita, Nazuna itu berhasil mengajak Ko ke apartemen dia. Dengan email-email, Nazuna ini tuh akan menyembuhkan penyakit insomnia Ko. Dan Ko pun ya mau-mau aja, Ko tuh mau-mau aja diajak Nazuna ke apartemennya. Dan Ko tuh bahkan dia berani untuk tidur di apartemen Nazuna bareng Nazuna. Jadi ada dua orang cowok cewek gitu ya, yang tiba-tiba entah bagaimana malah memutuskan untuk tidur bersama di ruangan yang tertutup, yang bahkan cowoknya itu masih berumur 14 tahun, masih SMP. Nah, ternyata alasan Nazuna untuk mengajak Ko ke apartemennya dan menyuruh Ko untuk tidur itu bukan untuk menyembuhkan penyakit insomnia Ko, tapi agar Nazuna bisa mencicipi darah Ko, karena ternyata Nazuna itu adalah seorang vampir. Tapi tenang aja, Nazuna bukanlah vampir yang jahat. Dia itu adalah seorang vampir yang baik, yang kocak banget, yang sangatlah pasifis banget, yang sangatlah human friendly banget gitu. Jadi Nazuna ini tuh dia menghisap darah Ko bukan karena dia ingin membunuh Ko, tapi emang karena dia ingin mencicipi darah dari Ko. Dan sebagai gantinya, Nazuna ini tuh mengajak Ko atau menemani Ko untuk menikmati keindahan malam. Jadi ini cerita dari Yobukashi no Uta, ada seorang anak SMP yang tidak bisa tidur dan dia bertemu dengan seorang vampir cewek yang mereka berdua malah menikmati kehidupan malam yang indah. Itu aja premisnya, dan premisnya emang sangatlah dangkal banget, sangatlah sederhana banget tentang menikmati kehidupan malam. Dan kedepannya konfliknya itu kebanyakan adalah untuk, enggak sih, kalau season pertama itu hampir tidak ada konfliknya. Season pertama itu lebih kepada pengenalan dunianya, pengenalan apa itu vampir, siapa itu Nazuna, bagaimana dunia Yobukashi no Uta, dan apakah vampir itu semuanya friendly kah, ataukah ada juga vampir yang jahat kah. Itu semua dikenalkan di season pertamanya. Nah, untuk konflik sejatinya ada di season 2-nya, dimana di ending season 1-nya itu ditampilkan atau dimunculkan seorang pemburu vampir. Dan di season 2 itu konfliknya adalah tentang pemburu vampir yang mencoba memburu para vampir, karena dia itu sangatlah benci dengan vampir. Jadi konflik sejatinya ada di season 2-nya. Dan konfliknya bagi aku ya cukup menarik, walau secara eksekusinya atau secara final tahap akhirnya
tahap konklusinya itu agak-agak anti klimaks karena penyelesaian masalah antara vampir dengan pemburu vampir itu tuh sangatlah sederhana banget, yaitu dengan cara saling bertukar pikiran, saling mengerti satu sama lainnya gitu. Jadi tidak ada penyelesaian yang berdarah, cuma penyelesaian yang sangatlah damai banget. Jadi untuk premisnya aku suka, premis menikmati dunia malam itu aku suka, tapi untuk konflik di 2 season ini tuh aku agak kurang dalam penyelesaian konfliknya. Dan ya nggak masalah, tapi untuk konflik selain konflik masalah vampir dengan manusia itu, dengan pemburu vampir itu ya udahlah, itu sebuah konflik yang cukup cukup biasa aja. Tapi untuk konflik antara bukan konflik ini, bagaimana si pemburu vampir ini tuh membenci vampir itu juga bagi aku malah lebih bagus alasan kenapa si pemburu vampir itu membenci vampir ketimbang penyelesaian masalah antara vampir dengan pemburu vampir. Jadi untuk developing karakternya aku suka, developing karakternya bagus, untuk desain karakternya atau desain pendokan karakternya aku suka, bagus banget. Tapi untuk penyelesaian konfliknya aku kurang banget. Nah, anime ini dari segi premis ya seru-seru aja. Nah, yang aku suka itu bukan berada di premisnya. Yang paling aku suka bukan premisnya. Yang bagi aku terbaik itu bukan premis atau ceritanya, tapi ada di dalam vibes-nya, yaitu visual dan juga musiknya. Bagi aku anime ini tuh sangatlah fokus dalam 2 hal ini, yaitu musik dan juga visual. Dan emang anime ini digendong oleh 2 hal ini. Pertama, visualnya itu sangatlah indah banget. Anime ini tuh sangatlah fokus dalam menggambarkan dunia malam yang indah. Dan emang sangatlah indah banget, meskipun malam hari, tapi indah banget karena sangatlah colorful. Jadi malam harinya itu malam hari yang colorful, yang penuh akan warna. Dan anime ini menggunakan dualisme warna, atau menggunakan 2 dominan warna untuk menggambarkan keindahannya. Jadi ketika anime itu menunjukkan keindahan malam hari, mereka itu dominan menggunakan warna ungu untuk memperlihatkan keindahan malam hari. Nah, untuk siang hari yang indah, mereka itu dominan menggunakan warna kuning. Jadi ada dualisme warna. Dan dari awal sampai akhir, kita selalu diberikan dualisme warna antara kuning untuk siang hari dan juga ungu untuk malam hari. Bahkan dualisme warna itu juga ada di opening dan endingnya. Anime ini menggunakan warna ungu dan kuning dalam opening endingnya, guna untuk menggambarkan malam hari dan siang hari yang indah. Maka dari itu kita seperti didoktrinasi bahwa ketika indah pasti warnanya itu kuning atau enggak ungu. Dan ketika warnanya itu bukan ungu atau kuning, kita pasti akan tahu pasti ada masalah di sini. Seperti di akhir-akhir season 1 itu warnanya yang awalnya itu ungu, yang awalnya itu indah gitu karena malam hari, tiba-tiba merah plem. Kita langsung dilihatkan warna merah yang dominan banget, dan itu menunjukkan bahwa di situ sedang terjadi sebuah masalah. Di situ sedang ada bahaya, dan emang ada bahaya. Di situ ada vampir yang liar, yang haus akan darah, yang senantiasa menyerang Ko dan kawan-kawannya, dan itu adalah berkat dualisme dan juga doktrinasi warna. Ketika kita melihat warna yang dominan ungu dan kuning, kita akan merasa senang, kita akan merasa lega karena itu adalah sebuah warna yang indah. Tapi ketika kita diberikan warna selain warna ungu dan kuning seperti warna merah, misalkan kita dikasih warna merah, kita akan langsung tahu bahwa ada masalah yang terjadi, ada bahaya yang terjadi di situ. Dan itu adalah hal yang bagus banget. Dan anime ini sangat percaya diri dengan visual mereka. Anime itu banyak menggunakan wide angle atau angle kamera yang luas banget. Tidak seperti kebanyakan anime yang kebanyakan itu close up kan, kayak close up dari atas kepala sampai bawah doang, sampai perut. Kalau anime ini kebanyakan itu menggunakan wide angle dan juga menampilkan keseluruhan tubuh karakternya, karena mereka ingin menampilkan keindahan dari kota yang mereka gambarkan. Karena anime ini emang fokus kepada keindahan malam hari, keindahan kota di malam hari, dan emang premisnya adalah 2 karakter yang menikmati kota di malam hari. Jadi emang anime ini harus fokus pada visualnya harus indah, dan emang indah banget, banyak banget wide angle dalam anime ini. Anime ini juga banyak banget ngasih angle kamera yang still frame dengan yang fish eye gitu, yang cekung gitu, yang menggambarkan dunia kota-kota yang indah, cahaya-cahaya gemerlap di malam hari yang indah banget, dan banyak banget. Jadi anime ini sangatlah percaya diri dengan visual mereka, dan aku sangat mengakui bahwa visualnya indah banget, cakep banget. Aku sangatlah
takjub dengan visualnya. Aku sangatlah nyaman nonton anime ini dengan visualnya. Visualnya indah banget. Bagi aku inilah salah satu anime terindah yang pernah aku tonton di tahun ini, atau dari tahun 2019 sampai 2025. Inilah salah satu anime terindah yang pernah aku tonton. Lalu untuk karakternya bagi aku cakep-cakep, indah-indah. Anime ini emang dari manga yang terlihat sangatlah ecchi. Jadi karakternya itu banyak karakter yang ecchi banget, dan emang itu ada tujuannya. Jadi kenapa banyak karakter vampir di sini tuh yang cakep-cakep, yang seksi, karena memang mereka membutuhkan, memang itu premisnya. Vampir itu butuh jadi cantik. Vampir itu butuh jadi atraktif. Vampir itu butuh untuk disukai, karena itu adalah bagian dari naluri mereka, naluri untuk bereproduksi. Jadi cara vampir untuk bereproduksi adalah dengan cara mengubah manusia jadi vampir. Nah, bagaimana manusia yang jadi vampir itu cukup sederhana tapi juga sulit, yaitu dengan cara manusia harus jatuh cinta dengan vampir. Dan vampir yang manusia ini sukai harus mencoba untuk seperti menghisap darah dari orang yang mencintai dia. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme. Vampir punya tujuan untuk mereproduksi, untuk menghasilkan vampir-vampir baru, dan mereka sebagai gantinya mereka akan memberikan kenikmatan atau semacam romansa kepada manusia. Mereka mencoba untuk membuat manusia itu jatuh cinta kepada vampir. Dan manusia mereka akan menerima cinta dari vampir dan mereka akan diubah jadi vampir. Dan itu sebuah simbiosis mutualisme yang bagi aku menarik banget, dan itulah kenapa banyak karakter-karakter yang cakep-cakep, karena vampir-vampir emang harus atraktif. Seperti misalkan kayak si cewek yang milf yang dewasa itu, yang aku lupa namanya. Dia itu logatnya aslinya logat Kansei yang apa tuh, yang Tamamocross gitulah, yang medoknya Jepang. Tapi ketika dia itu berperan sebagai vampir yang ingin bereproduksi, dia itu harus berperan sebagai wanita yang dewasa, yang mature, yang atraktif, yang siap untuk melayani pria-pria yang suka dengan tipe-tipe onesan gitulah. Dan ada juga seperti cewek yang jadi kayak seperti imut, seperti maid. Ada cewek yang berpakaian seperti gal dan berperilaku seperti gal. Bahkan ada cowok yang menjadi femboy dengan alasan orang-orang suka dengan femboy, orang-orang suka dengan cross dressing. Jadi ada cowok vampir yang berpenampilan sebagai cewek yang sepertinya dia sekolah di Bandung deh kayaknya. Maaf, itu candaan yang tidak lucu sebenarnya. Tapi emang cantiknya, atraktifnya karakter atau ecchi-nya karakter itu di dalam anime ini emang dibutuhkan untuk premisnya. Premisnya mereka emang harus atraktif. Nah, itu dari segi visual dan dari segi karakter aku sangatlah suka, sangatlah bagus, sangatlah nyambung banget dengan premisnya. Yopukashi no Uta itu adalah anime yang visual dan juga karakternya itu sangatlah nyambung dengan premis ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke musiknya. Aku tidak bisa berkata-kata karena musiknya emang sangatlah sempurna banget. Jadi anime ini tuh sangatlah digendong sama Creepy Nut. Dan Creepy Nut dari awal sampai akhir emang mengisi musik dan juga scoring anime ini. Jadi anime ini digendong dengan Creepy Nut, dan anime ini sangat bisa memposisikan musik-musik dari Creepy Nut dalam semua scene-nya. Dan kayak apa ya? Jadi anime ini tuh adalah Yopukashi no Uta itu adalah sebuah contoh anime yang digendong dengan musik. Jadi musik itu sangatlah berarti, sangatlah penting dalam sebuah anime. Dan di sini adalah buktinya. Yopukashi no Uta adalah bukti dari sebuah musik yang diperlukan dalam sebuah film. Musik itu sangatlah diperlukan dalam sebuah film untuk menaikkan vibe-nya, untuk menaikkan mood-nya. Jadi vibe-nya sangatlah luar biasa. Yopukashi no Uta vibe-nya sangatlah luar biasa banget. Aku tidak bisa berkata-kata. Pokoknya vibe-nya bagi aku sempurna banget. Musiknya sangatlah sempurna, sangatlah nyambung, dan kayak apa ya, ketika kita diberikan kesenangan pasti musiknya tuh senang banget, tapi ketika kita serem musiknya pasti serem. Dan anime ini penuh akan musik. Kita tidak akan diberikan tidak diberikan waktu untuk sunyi gitu. Pasti akan selalu ada musik dalam anime ini, dan emang itu luar biasa banget. Aku respect dengan direktornya, dengan Creepy Nut. Sangat luar biasa dalam mendevelop vibes dalam anime ini, sangat luar biasa. Aku suka banget dengan vibes-nya, dan anime ini sangatlah luar biasa. Nah,
Ngomong-ngomong soal director dan juga staffnya ya. Nah, anime itu di direct atau disutradarai oleh Itamura Tomoyuki. Yang kalau nggak salah, Itamura Tomoyuki ini tuh dia itu adalah seorang director atau pernah juga terlibat dalam project-project Monogatari series. Dia juga adalah seorang director atau sutradara dari Monogatari series, seperti ada Koyomi Monogatari, Wari Monogatari Second Season, ada Wari Monogatari, Suki Monogatari, Hana Monogatari, Neko Monogatari, Nisei Monogatari. Banyak banget anime Monogatari yang digarap oleh Itamura Tomoyuki. Dan anime ini bagi aku dari segi developingnya emang sangatlah Monogatari banget, terutama dalam bagian editing cut to cut-nya. Editing cut to cut scene-nya atau angle kameranya yang emang kalian mungkin kalau misalkan udah nonton Monogatari pasti kalian akan tahu kalau misalkan editing cut to cut Monogatari itu sangatlah unik banget, sangatlah cepat banget. Kayak ketika kita awalnya di depan tiba-tiba di samping, dan itu cutnya sangatlah cepat banget, sangatlah tidak mau diam kameranya, itu sangatlah mana-mana. Dan Monogatari pun adalah anime yang kebanyakan menggunakan wide angle, dan Yopukashi no Uta emang wide angle, kebanyakannya emang wide angle, dan itu sangatlah Monogatari banget. Dan sangat wajar kenapa Yopukashi no Uta itu sangatlah Monogatari, karena emang didirect sama Itamura Tomoyuki, direktor dari Monogatari. Jadi sangatlah mirip vibes-nya, dan terlebih ini juga adalah anime vampir, jadi sangatlah bagus, sangatlah hal yang luar biasa menggait Itamura Tomoyuki dalam dalam project dari Yopukashi no Uta. Sangatlah bagus menggait direktor dari Monogatari dalam Yopukashi no Uta. Jadi itu dia review singkat dari anime, bukan singkat, ini panjang juga sih. Itu sebuah review dari anime Yopukashi no Uta atau Call of the Night, sebuah anime dengan vibe terbaik yang pernah aku tonton. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan adios.